Alright guys, kembali lagi bersama channel Belajar Analisa Saham. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 September 2022. Udah lama nggak bikin video nih. Kemarin mungkin ada satu dan lain hal, jadi saya rada sibuk. Ini weekend ini baru coba saya bikin video lagi. Gimana hari ini tradingnya? Minus 1,87%. IHSG kita Marubozu candlenya mantap, kena resist all time high, kejedot kemarin langsung candlenya bikin palutor dan hari ini koreksi cukup dalam. Santai aja, kita lihat hari Senin lagi koreksi selama saham-saham yang kita pegang masih uptrend, masih boleh hold. Balik lagi, tergantung teman-teman entry-nya di mana. Entry-nya ideal atau enggak? Sudah lewatin batas support atau belum? Yang paling penting untuk trading, apapun itu, mau forex, mau saham, mau kripto, harus disiplin. Karena cut loss adalah bagian dari trading. Saya mulai aja, ada 20 saham requestan dari teman-teman di grup. Ini ya, ini IHSG kita. Semoga IHSG kita tidak jebol dari support ini. Sideways dulu, karena kenaikannya udah cukup signifikan. Kalau dihitung, ya udah 10% selama kurang lebih 2 bulan ini ya. Semoga tidak turun di bawah support ini dan lanjut menembus resisten ini dan membuat high yang baru. Oke, saham pertama KIN. Ini yang tadi saya info di grup. Rata-rata kalau yang ikut pasti cuan. Karena dari jam 8 pagi saya udah kasih info. All time high-nya di tadi 850, tadi coba nembus tapi ninggalin shadow, closing-nya di 845 dengan volume hari ini cukup baik di atas rata-rata. Kakaknya yang bertanya itu averaging-nya di 815. 815 sekitar sini. Ya, di sini ya tinggal di hold aja. Siapin stop loss di bawah 750. Candle hari ini cukup baik, tenang aja. Masih uptrend, masih kelihatan uptrend. Yang penting disiplin aja. Di bawah 750 boleh di cut loss dulu. Oke. Next, ISSP. ISSP di 310. Sorry. 310 sekitar sini. Ini stop loss-nya di sini aja. Ya. Di bawah 295 ya. Siapin aja stop loss-nya di situ. Selama di atas kotak ini masih boleh hold atau cicil-cicil dekat area support ini. Cicil lagi. Sejauh ini ISSP udah menembus resisten yang ini. Sekarang masih terlihat uptrend, santai aja. Ini mungkin karena sentimen dari IHSG aja yang turunnya cukup dalam. Hari ini juga candlenya merah kecil dengan volume yang kecil. Bisa dicoba lihat-lihat lagi minggu depan. Disiplin aja. Di bawah 295 boleh di cut loss dulu.
Itu aja. Untuk selanjutnya KKIS. KKIS di 190. Wah, belinya ketinggian mungkin di sekitar sini ya. Bisa dilihat nanti minggu depan atau hari Senin. Volume hari ini cukup bagus, tapi ada shadow di atas. Dia gagal menembus resisten yang ini. Candlenya belum melewati 182, tapi volumenya cukup oke. Lihat aja nanti kalau misalnya ada candle merah atau dia balik lagi, boleh di cut loss dulu. Batasinnya cut loss misalnya maksimal 7% lah, Kakak. Ya, jangan lebih dari 8. Takutnya nanti dia mau bikin sideways dulu di area ini. Ya, untuk KKES. Kalau mau cicil mungkin di daerah ini masih oke. Kalau misalnya jebol area ini langsung di cut loss saja. Gitu. Karena entry-nya kurang oke nih 190. Ini 190. Coba saya ukur. 190 sampai ke sini 12% loh. Batasin aja sampai 7 atau maksimal 8%. Jangan lebih dari itu. Takutnya kalau misalnya dia turun lagi, jebol ini lebih dalam cut loss-nya. Kemudian JPFA. JPFA di 1940 di sekitar area ini entry-nya. Siapin stop loss di sini. Ya. Di 1445. Memang JPFA masih kelihatan uptrend tapi agak santai ya, koreksinya cukup dalam kemarin sampai di sini, terus koreksinya cukup dalam. Selama masih di atas garis tren ini boleh di hold karena entry-nya cukup ideal di 1940. Ada pantulan di sini. Kalau balik lagi ke area ini mendingan di cut loss atau di bawah 1460 dibuang dulu. Next, GoTo. GoTo ini entry di 271. Di 271 di sekitar sini entry-nya. GoTo ini kalau dilihat-lihat dia ada penembusan support, di sini ada support juga dan dijebol. Seharusnya kemarin dibuat 274 ini kalau misalnya dijebol harusnya jangan diambil. Entry-nya di 271 ini jelek, ini karena jalan turun. GoTo downtrend. Ya, gagal bikin high, turun terus, ada pemantulan sedikit, turun lagi. Ini ada penembusan support, entry-nya kurang bagus. Hari ini Marubozu dengan volume di atas rata-rata. Mungkin bisa di cut loss dulu, hati-hati. Wah, di sini kalau misalnya dilihat supportnya mungkin bisa sampai di 220 ini. Hati-hati untuk GoTo. Ya, kakak. Next ada RCC. RCC di 133, hari ini ada minus 2,26%. 133 berarti di sini atas sedikit. Kemungkinan kalau misalnya dia hari Senin atau minggu depan jebol di bawah 125, ini ada gap di sini kelihatan bisa ke 121. Hati-hati kalau turun lagi ya ke sini. Ini support kuatnya. Ya, bisa jadi menuju ke sini, ini hati-hati. Saham IPO masih lompat-lompat. TA-nya belum kelihatan banget, tapi kalau dilihat ini ada gap, ini bisa jadikan support. Next supportnya ada di sini. Hati-hati ya, volume hari ini cukup besar.
Next ada Bumi. Bumi juga hari ini menembus support yang ini di bawah 187, kakaknya entry di 180 waktu tadi ya, dekat mau closing mungkin atau baru ambil tadi, kirain ambil di bawah. Ini mungkin kelihatan pestanya udah bubar, hati-hati. Next target mungkin di 150-an ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk lepas dulu atau balik modal. Ini jalan turun. Oke, bikin high, kemudian gagal membentuk high yang baru, turun lagi. Itu Bumi. Next, Friend. Friend juga udah bubar pestanya, sekarang ada di support kuat. Kalau jebol di bawah 79 mungkin bisa dipertimbangkan untuk di cut loss dulu. Next target kemungkinan bisa sampai 72. Friend entry-nya di 82 ya. Di sini pas mungkin closing atau 2 hari yang lalu belinya di 82. Hati ya, kalau mau beli mungkin dicek dulu candle-nya. Saham itu lagi uptrend atau lagi downtrend. Kemudian BKSL. BKSL juga hari ini turunnya cukup dalam. Kemarin ada yang nanya, saya bilang kalau misalnya di bawah 60 mungkin bisa di cut loss dulu. Hati-hati, ini kemungkinan bisa kembali ke 50-an. BKSL entry-nya di 64. Ini maaf ya, ini kemarin satu candle besar ini kemudian naik dan ini candlenya udah kayak tangga kan. Kalau yang kayak gini jangan diambil ya. Next. Time. Hati-hati, ini saham dari harga 50. Kalau dilihat candlenya begini jalan turun, lebih baik jangan diambil. 64 ya entry-nya ya. 64 ya. Di sini ya sekarang udah floating 10%, hampir 11%. Hati-hati. Ini bisa ke 50-an lagi. Oke, saya nggak sebut ini bisa dibawa tidur atau enggak, ini yang jelas kemungkinan besar bisa ke area 50-an. Oke, kemudian trim. Trim entry di 330. Di area ini hati-hati. Ini sedang sideways. Ini supportnya di sini. Trim di 322, kalau misalnya jebol lebih baik dibuang dulu, hati-hati. Ini naiknya juga sudah cukup signifikan. Ini candle ini udah ada indikasi distribusi pada tanggal 29, hati-hati. Kalau selama di atas 322 nggak apa-apa, tapi kalau jebol lebih baik dibuang dulu. Itu untuk trim. Next, Antam. Antam entry di 20.102.010 rupiah. Ya. Untuk Antam ini support kuat di sini di 1900. Kalau jebol ini mungkin bisa dibuang dulu. Resistennya ada di sini. Ya. Antam. Mungkin kalau jebol ini baru akan menarik. Kalau misalnya dia masih sideways di sini, ya mungkin masih akumulasi. Kalau jebol ini mungkin bisa dibuang dulu ya kakak. Jangan sampai ditahan. 2010. Ya, di sini ya 6-7% lah kurang lebih batasin cut loss-nya. Oke. Kalau misalnya Antam besok ada candle hijau dan berhasil nembus 2250, itu boleh hold. Kemudian ada Sema. Sema ini baru mau entry. Boleh entry. Besok dilihat lagi hari Senin. Kalau misalnya ada penembusan di 185, mungkin bisa dicopetin aja. Next target di sekitar 200.
Ya, hari ini volumenya oke, candlenya oke. Bolehlah dicopetin aja ini. SEMA. Entry besok dipantau aja, dimasukin watchlist kalau rame, ikutan HK aja. Oke, ASLC nextnya. Ini juga udah jalan turun. Sekarang ada di support. Kalau misalnya di bawah 174 mungkin bisa di cut loss dulu. ASLC di 189. 89 ya sekitar sini. Sekarang floating sekitar 4%, ya mungkin batasin aja cut loss-nya kalau misalnya di bawah 174 bisa langsung dibuang. Ini sudah jalan turun ya. Sudah kurang menarik untuk ASLC. AGRS. AGRS juga di 120. Ya, cukup tinggi di sini. Di harga sekarang sekitar floating 8%. Hati-hati di sini support kuat. Kalau misalnya jebol di bawah ini kemungkinan bisa ke sampai 100-an. Hati-hati, jangan sampai loss-nya ditahan. Kalau profit ditahan nggak apa-apa. Oke. Selama dia masih belum bisa menembus line ini, saya rasa kemungkinannya untuk naik agak sulit. Itu untuk AGRS, kemudian BHIT. BHIT juga sama, ini jalan turun di 77, cuman agak nanya kalau nggak salah ya. 77 di sini, candle ini sudah nembus support yang ini, dan sekarang kemungkinan besar bisa ke ini, ke 65. Jadi ini candlenya juga udah doji, ya. Ini hammer di atas, volume di atas rata-rata, dua-duanya indikasi yang cukup kuat. Turun, dan jebol kemarin, jebol support yang ini. Ya, disiplin aja. Itu cara analisanya. Tidak bisa membuat high baru ya, kemungkinan pasti akan turun atau minimal sideways dulu. Kalau jebol bisa ke 50-an. Hati-hati. SEMA. Oh, ini SEMA sudah punya di 178. Wah, ini kalau udah punya di bawah nih, santai aja 178 di area ini. Besok tinggal dilihat aja. Targetnya sih di 200, tapi biasanya ya nggak sampai di situ. Pasti ada kemungkinan diguyur atau di 190-an. Udah lumayan dari 178. Next, ada BSSR. BSSR di 5.700, wah belinya di pucuk ya. Ini tanggal 21 ada kumdet BSSR. Ada pembagian dividen, hati-hati. Lebih baik tanggal 20 udah dijual. Kemungkinan biasanya kalau bagi dividen itu akan ARB. Hati-hati. Tanggal 20 boleh dijual, nanti hari Senin tinggal dilihat aja. Tanggal 20 itu hari apa ya? Sebentar saya cek dulu. Tanggal 20 itu hari Selasa. Tanggal 21 kumdetnya. Mungkin ya hari Selasa bisa dijual dulu kalau misalnya enggak, agak riskan karena belinya di atas. Kecuali belinya dari bawah. Saya pernah info di sekitar sini. BSSR boleh di swing. Udah lama banget saya kasih tahu ini. Hati-hati ya, karena belinya di pucuk sekali. Lihat aja minggu depan gimana candlenya. Kalau ada cuan dikit mungkin bisa dilepas dulu atau rugi-rugi dikit buang dulu karena dia mau bagi dividen. Kalau mau entry lagi mungkin setelah kumdet dilihat dulu 2-3 hari apakah ARB. Nah, ditampung boleh di area 5.000-an, 5.025 mungkin boleh dicicil di area itu. Oke.
Kemudian BRMS. Wah, ini juga turun parah. Menembus support yang ini. Hari ini sekarang ada di sini. Di 206, BRMS di 260. Di 260. Wah, belinya di pucuk ya. 260 nih floatingnya sekarang sekitar 20%. Hati-hati. 20% ini sekarang ada di support bawah sini. Wah, floatingnya dalam sekali. Kalau bisa disiplin aja, jangan sampai lebih dari 10% untuk floating loss. Mendingan dijual dulu. Daripada nanti floating loss yang besar itu diawali dengan floating loss yang kecil dibiarkan. Coba didisiplinkan untuk teman-teman yang di grup atau yang baru dengar video ini. Kalau untuk saham mungkin 7-8% itu udah besar. Kalau misalnya mau mungkin bisa di cut loss dulu. Karena untuk nutupin loss yang 7 atau 8% lebih gampang daripada yang sampai puluhan persen. Kalau misalnya kita udah floating loss sampai di atas 7 atau 8%, kemungkinan entry kita kurang baik. Atau money management kita kurang baik. Karena apa? Kalau misalnya kita entry di situ, di bawah turun, selama tidak menembus support, mungkin kita bisa entry cicil lagi. Itu. Ya. Itu BRMS. Kemudian ada BED. BED entry di 1430 di ya sekitar sekarang 1435 harganya. Ini bisa disiapin stop loss di sini 1350 atau 1370. Selama masih di atas kotak merah ini masih bisa di hold nggak apa-apa. Tapi kelihatannya sudah kurang oke ya. Jalan turun ini kelihatan sekali. Ya, mungkin kenaikannya juga terbatas. Kalau misalnya bisa menembus 1485 baru oke. Coba dicari saham-saham yang lain yang uptrend. Oke, kurang menarik menurut saya. Next ada MLIA. MLIA juga agak kurang menarik. Entry-nya di 560 ya, di sekitar 565 di sini. Ini ada support di sini. Kalau jebol bisa ke bawah lagi. Ini kemarin habis stock split, naiknya juga udah lumayan tinggi. Ya. Untuk channel sini jebol, channelnya naik dikit, gagal bikin high baru. Menurut saya nih mungkin akan sideways dulu atau kemungkinan cenderung akan turun MLIA-nya. Next support bisa di 500. Ya, kayaknya saham ini agak slow. Mumpung ISG kita lagi rally, coba diperhatikan saham-saham cool kalau koreksi masih bisa diambil atau nanti dilihat lagi kalau misalnya ada yang menarik saya akan info di grup. Ya teman-teman, untuk informasi aja kemungkinan besar bulan depan, bulan Oktober, saya akan mengadakan kelas lagi. Kelasnya dari basic banget. Nanti coba saya bikinin video introducing-nya. Materi apa aja yang saya ajarin. Atau saya share nanti di kelas. Dan harganya pun menurut saya cukup terjangkau. Bocoran aja, kelas pertama itu di 750 dan mungkin ada kenaikan sedikit tapi masih di bawah 1 juta. Itu aja informasinya. Kalau misalnya nanti ada saham-saham yang menarik yang lain, saya akan info di grup Telegram. Terima kasih. Happy weekend. Stay healthy dan stay safe. Thank you teman-teman.